Satu di Kau lebih baik kau ke sawah atau ke laut. Di sana kau Jadi berguna. cari kamu ke laut aja, cari bola takro. Kamu Iya. tunggu di sini. Oh, Ustaz Tahta di Jalan Martir ini. Pak tak waras saja. Ayo Pak Peter, kembali lagi Pak Peter. Silakan. Bentar ya. Jadi saudara Victor, Yesus itu ada dua. Ada yang nabi, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Ada juga yang palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Ya, Gitu. Bang Juma kan udah menafsirkan ya. Sudah menafsirkan ayat-ayat. Itu bukan mentafsirkan itu. Pertanyaan saya, apakah betul akan ada penyesat menurut Yesus yang datang dengan memakai nama Yesus? Ya, banyak penyesat. Nah itu, Sampai dengan memakai sekarang nama ada. Yesus kan? Tapi bukan begitu menafsirkan ayat itu. Loh, Saya begitu. coba Anda baca bebas-bebas Matius. saja, Bang. Iya, Bang Juma menafsirkan itu bebas-bebas saja. Coba baca Matius 24, menafsirkan Bang. bukan seperti itu. Coba, ya karena Anda tidak mau membuka kebenaran yang ada di dalam pengakuan Yesus. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Banyak orang itu Mesias. bukan yang ditulis di situ, tapi yang realitas saat ini yang terjadi seperti itu. Oh, nggak bisa gitu dong. Banyak yang menjual. Anda nama Yesus. justru Anda itu yang mentafsirkan bebas. Saya mah polanya tetap ada di Bible. Saya nggak mau keluar dari apa yang ada di Bible Anda. Nah, coba tunjukkan satu orang yang membawa nama Yesus dan mengaku dia adalah Mesias. Siapa itu? Ada. Ada orang yang pernah datang mana? kemudian Di mengaku Alkitab? Mesias. Di Alkitab Iya, atau ada di nggak? kehidupan nyata? Di kehidupan nyata, di Bible ada nggak? Kalau di Bible saya belum tahu. Tapi kalau di kehidupan nyata banyak. Ya coba di mana itu pernah ada aku Yesus? Saya menyinggung nanti ini agama lain gimana? Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi enggak lah. Tapi gak bagus. Enggak, di Islam maksudnya. Gak apa-apa Bang Victor. Silakan. Sebut aja. Enggak. Ya saya enggak bawa data sendiri saya enggak. Cuman banyak. Kalau di Islam, kalau di Islam itu tidak ada Nabi Isa pernah datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya Nabi Isa, apa kabar? Kabar baik bro. Nggak ada itu. Nggak pernah itu Yesus datang kepada Nabi Muhammad. Yang pernah mengaku datang Yesus padanya itu Paulus. Kan jelas di dalam kitab saudara sendiri yang menerangkan itu. Itu yang tertulis, betul. Itu tertulis. Jadi kita percaya itu. Nah makanya kata Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, tapi di situ kan waktu dia ketemu Paulus kan tidak menulis seperti itu, bahwa dia mengaku Mesias, ya kan? Coba Anda baca Galatia 1 nomor 11. Cuma diasumsikan aja. Coba Anda baca Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Mesias. Yesus itu manusia. Langsung Yesus. Tapi Yesus manusia kan? Iya. Ya, Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Iya. Tapi makhluk yang datang kepada Paulus ini ngaku Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya. Sedangkan Yesus itu manusia. Sebentar. Galatia 1 nomor 11. Galatia 1 nomor 11 dan nomor 12. Iya, di sini bisa satu Injil.
Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Betul. Salahnya di mana? Baca terus nomor 12 ya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, terjawab kan? Ya. Sekarang Yesus itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan pengajaran Injil, itu manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Paulus menerima ke-13 kitabnya bukan dari manusia. Berarti jelas bukan dari Yesus. Tetapi dia mengatakan tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesus menubuatkan akan datang penyesat yang mengaku akulah Yesus, akulah Mesias. Paulus menerima itu. Ada sosok datang kepadanya, bukan manusia, mengatasnamakan Yesus Kristus. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan kata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana Mesias itu, yang palsu itu, yang datang kepada Paulus. Mana banyak orang yang disesatkan itu? Ya Kristen. Lalu kalau bukan Kristen siapa lagi bang? Kami Islam mayoritas di Indonesia, tidak pernah ada makhluk datang kepada kami mengaku Yesus, akulah Mesias, akulah Yesus. Tidak ada. Sedangkan penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Dan itu pernah dialami oleh pendiri Kristen, yaitu Paulus. Makanya Kristen ini berbeda dengan orang Yahudi. Sedangkan Yesus tidak berbeda dengan orang Yahudi. Yesus tidak berbeda dengan orang Yahudi. Kristen berbeda dengan orang Yahudi. Artinya Yesus yang Yahudi bukanlah Yesus yang mengajarkan Kristen. Bukan. Beda oknum. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermukjizat pakai namamu? Bermukjizat mengusir setan, bernubuat pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Yesus yang asli tidak mengenal Kristen. Masa nggak sampai di situ pemahamannya? Kenapa Yesus yang asli tidak mengenal Kristen? Karena Kristen sejatinya mengikuti Yesus lain. Makanya Kristen ini diusir. Karena bukan pengikut Yesus yang asli. Kristen yang sekarang ini adalah pengikut Yesus yang palsu. Yang mengajarkan makan babi. Mengajarkan kemudian tidak bersunat. Mengajarkan kemudian merasulkan Paulus. Mengajarkan ibadah minggu. Mengajarkan membantah kemudian hukum Tuhan, firman Tuhan yang ada dalam hukum Taurat. Mengajarkan Yesus mati disalib. Dan seterusnya. Itu bukan Yesus yang asli. Coba Anda lihat tuh. Ngerinya itu di mana? Kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi. Sejak kapan ketika Yesus melakukan penginjilan selama 33 tahun. Mengajarkan itu. Coba, apa nggak ngeri itu? Sejak kapan Yesus mengajarkan akulah Alfa dan Omega? Sejak kapan? Tidak pernah. Tidak pernah Yesus mengajarkan akulah Alfa dan Omega. Tidak pernah juga Yesus mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Enggak. Buktinya Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus melarang. Loh kok tiba-tiba ada Yesus yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Loh kok berbeda Cak Ayu? Ini harus dipahami memang. Harus dipahami dengan sadar, dengan kelembutan hati, dengan pikiran yang terbuka. Kenapa? Iblis ketika kita sudah masuk dalam perangkapnya, iblis tidak rela dan tidak ridho kita akan keluar dari perangkap iblis. Kecuali kita dengan akal sehat dan penuh kesadaran kemudian menanggalkan dan meninggalkan doktrin dan dogma itu.
Ingat Bung, orang yang ditipu adalah orang yang terperdaya. Ketika orang itu terperdaya, dia tidak akan pernah sadar kalau dirinya terperdaya. Nanti orang itu sadar, baru dia mengetahui dirinya telah tertipu. Tapi pada saat dia tertipu, dia tidak sadar kalau dirinya tertipu. Orang tertipu itu tidak sadar dirinya ditipu. Nanti dia sadar, baru dia tahu kalau tadi dia tertipu. Beginilah yang dialami oleh saudara Kristen. Karena dia sedang dalam keadaan tertipu, maka saudara Kristen tidak tahu dan tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa sekarang mereka mengikuti Yesus lain. Ya. Silakan. Kalau kita sih, kita ini beriman ini kan lebih ke pengenalan akan Tuhan. Jadi bukan sekedar cuman percaya, tapi kita harus sudah didasarkan oleh firman Tuhan. Kita baca Alkitab. Tapi kok kita baca Alkitab berbeda dengan pemahaman dengan Bang Juma, gitu. Kenapa bisa begitu? Ya berbeda, karena kayak tadi Bang Juma bilang ada Yesus ada 2 di dalam Alkitab versinya. Jadi kan kita juga baru dengar juga kok bisa ada Yesus ada 2 di situ. Lah kan Gitu. berarti Anda nggak percaya kepada Yesus dong yang berkata waspadalah kepada penyesat. Kita tahu itu ayat-ayat itu, tahu, dengar dan sering dibaca. Berarti Anda Tapi percaya kalau pemahaman kita ada- kok berbeda. Tapi bukan maksud di situ Rasul Paulus yang mengatasnamakan Mesias itu. Lalu Yesus palsunya Gitu. datang kepada siapa, Bung? Iya, yang di akhir zaman ini kita banyak di gereja sendiri banyak penyesat-penyesat. Enggak, bukan. Banyak Ada penyesat. sosok Nah, itu yang dimaksudkan datang. penyesat itu. Mesias itu banyak pengajaran-pengajaran Kristen yang terlalu ekstrim sehingga melenceng, banyak yang memahami salah sehingga dia mengaku bahwa dialah Tuhan yang diutus. Banyak Bang Juma penyesat-penyesat itu mengatasnamakan. Boleh. Bukan itu apa di Alkitab yang tertulis. Kalau di Alkitab itu udah jelas-jelas tidak ada menyatakan bahwa Rasul Paulus itu bertemu dengan Yesus yang palsu atau Yesus yang iblis itu. Nggak ada di Alkitab tulis begitu. Cuman kita justru baca bahwa maksud Tuhan Yesus itu akan terjadi banyak penyesat-penyesat. Nah, yang mengaku dialah Mesias, dia lebih benar sehingga dia seperti kayak dituhankan. Ya kan? Nah, itu banyak sekarang pendeta-pendeta juga kalau salah ini juga banyak juga diperlakukan seperti Tuhan oleh jemaatnya. Oke, baik. Jadi kalau ada masalah larinya ke pendetaannya, pendeta dikayak-kayak jadi Tuhan gitu. Oke, baik, Bung. Terlepas daripada itu, saya ingin tahu dari saudara, sekiranya Yesus datang kepada saudara hari ini, dia datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Yesus datang secara pribadi. Maksudnya? Anda ketika Yesus datang secara pribadi, secara fisik atau secara roh atau gimana nih? Datangnya seperti apa dulu biar jelas? ya terserah dia fisika, dia apakah itu yang datang menurut saudara manusia atau bukan? Kalau dia datang, Iya. yang kita percaya begini Pak, Yesus kan pernah ada di aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, artinya satu. Jadi Yesus itu ada di hati kita, semua orang percaya. Jadi dia tidak sejauh doa. Jadi di saat kita berkata doa kepada Yesus, dia langsung respon. Nah itu kedekatan kita dengan Tuhan kita seperti itu. Berarti yang datang Tuhan kan ya? Iya, kalau dia datang itu maksudnya datang apa? Dia udah ada di dalam kita kok. Maksudnya datang Ya, maksudnya berarti dia Tuhan kan? Nah sekarang coba Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesat. Di situ ada kata planos. Planos itu bahasa Yunani artinya pembohong. Pembohong itu mulutnya mengatakan Yesus manusia, tapi hatinya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Coba tanya Paulus. Paulus, ya paman, kata Paulus. Yang datang kepadamu siapa? Yesus. Dia datang sebagai apa?
Dia datang bukan sebagai manusia. Kena kan Paulus? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Yesus datang bukan sebagai manusia. Kata siapa? Kata Paulus. Paulus ini apa? Ya, berapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7, Bang. Tertular ya. Ya, silakan. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak pejabat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang mengaku dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya. Oke. Ya, Paulus benar, datang. artinya. Iya betul memang. Bahwa Yesus sekarang Kristus telah datang sebagai manusia. Iya betul, dia datang sebagai manusia. Nah, Paulus mengaku dia datang. Kepada Paulus bukan sebagai manusia. Gimana dong? Yang di catatan itu maksudnya? Paulus kan mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi Yesus. Berarti Paulus dengan kata lain mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Dia maksudnya konteksnya kalau kita pahami dia bicara itu Yesus kan sudah mati kan waktu itu, mati dan dikuburkan dan dia bangkit kembali jadi Tuhan, ya kan? Jadi maksud di situ bukan manusia lagi yang dia ketemu lagi, tapi sudah Tuhan. Ya apapun itu, apapun itu alasannya, yang pasti penyesat itu yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Sekarang boleh tidak saya minta? Justru begini Bang, Yesus itu kan waktu di zamannya Paulus itu kan dia tahu betul persis itu Yesus adalah manusia. Kenapa dia mengaku bahwa Yesus bukan manusia? Kan nah itu dia. Pertanyaannya itu. Ya itu dia. Ya, makanya nggak mungkin. Dia mengaku Yesus itu yang sudah mati itu yang bertemu dengan dia, yang sudah mati dan bangkit. Oh nggak bisa. Dengan dia bukan. Nggak bisa begitu. Justru coba makanya saudara tadi. Dan memang kenyataannya kan dia bertemu dengan Yesus pada Yesus sudah bangkit. Baru dia bertemu dengan Yesus. Ini dia. Yesus sudah bangkit Anda katakan. Oke? Iya. Di mana Yesus pernah mengajarkan kalau dia akan bangkit? Coba. Dia akan bangkit. Iya, coba tunjukkan ke saya. Yang waktu sebelum dia mati, dia sampaikan ke murid-muridnya. Iya, silakan. Sebentar saya cari data dulu itu. Iya, silakan. Saya nak pegang data saja. Paling-paling dia mengatakan anak manusia. Iya, anak manusia betul. Nah, anak manusia akan. Iya, itu ayatnya. Sudah. Kalau Yudas anak manusia itu bukan, Bang? Anak manusia yang dimaksud sini anak manusia yang Yesus. Ini Yesus. Nah itu pemahaman saudara. Karena memang Anda sudah terdoktrin. Kalau bilang anak manusia semua anak manusia dong. Gak ada spesial. Nah itu dia makanya saya katakan Yesus itu menyatakan yang keluar dari kubur itu bangkit pada hari ketiga itu adalah anak manusia. Iya, anak manusia sini yang dimaksud Yesus. Ya itu karena Anda sudah terdoktrin. Oke. Sekarang begini saudara. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di sana? Aku sudah tak lama lagi berbicara dengan berkata-kata denganmu, tak lama lagi kata Yesus. Sebab penguasa dunia itu telah datang. Penguasa dunia itu adalah iblis, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa yang berupaya untuk membunuh Yesus, untuk menyerahkan Yesus agar disalibkan? Ya, ahli Taurat ya. Ahli Taurat atau iblis?
Ya lewat dia dipakai iblis kan. Nah, iblis kan. Kata Yesus, iblis pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang disalib ini siapa? Yang keluar dari kubur ini siapa? Nah, Yesus lagi. Gimana dong? Tadi katanya iblis tidak berkuasa. Kok sekarang yang disalibkan justru? Barakallah. Akhirnya syukran. Justru Yesus. Gimana dong? Kan Yesusnya mengatakan di dalam Yesus mengatakan yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Dalilnya di mana? Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ingat Bung, di dalam 2 Petrus 2 nomor 4, iblis, malaikat yang adalah iblis, dilemparkan Tuhan ke bumi, ditempatkan di dalam gua-gua yang gelap. Oke? Orang yang dikira Yesus, mayatnya dimasukkan ke dalam gua yang gelap, mirip milik Yusuf Arimatea. Yang kedua, Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Berarti yang keluar dari goa, yang keluar dari kubur, itu iblis. Sesuai dengan pengakuan Yesus. Yohanes 12:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari goa yang gelap. Kubur. Apa sinkronisasi dengan pengakuan Yesus di dalam Matius 12? Matius 12 Anda baca nomor 38. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Anak manusia berarti umum, siapapun bisa. 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti anak manusia pada hari ketiga akan keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk siapa kata Yesus? Tanda untuk angkatan jahat. Berarti bangkit dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kepada bangkit hari ketiga, itu adalah angkatan jahat. Mari kita buktikan. Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-murid asli Yesus itu tidak percaya kepada kebangkitan. Tidak pernah Yesus mengajarkan kepada murid yang asli tentang kebangkitan. Tanda Yunus tidak diberikan kepada murid-murid yang asli. Tanda Yunus hanya diberikan kepada angkatan jahat. Makanya ketika Anda baca Lukas 24 nomor 12, meskipun Petrus tidak percaya bahwa orang yang ada di dalam kubur itu hilang, Petrus pagi-pagi buta menuju kepada pemakaman, dan dia tidak menemukan mayat Yesus, melainkan hanya kain kafan, dan berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Artinya Petrus in the gang tidak pernah diajarkan oleh gurunya kalau dia akan bangkit pada hari ketiga. Sementara bangkit pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Makanya yang datang di Matius 28, kepada aku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ajarlah mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya kan? Nah itu siapa itu? Yang memerintahkan kemudian menjadikan semua orang menjadi pengikutnya, menjadikan semua bangsa menjadi pengikutnya. Itu siapa? Orang yang keluar dari kubur.
Dan itu bukan anaknya Maria. Bukan. Itu bukan anaknya Maria. Itu Yesus lain. Anda tidak percaya? Markus 16 nomor 12. Dan Yesus menampakkan diri dalam wajah rupa yang lain. Tuh. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Terus kalau bukan Yesus siapa? Ya itulah tadi. Iblis kata Yesus sudah dilemparkan keluar. Yohanes 12:31. Yohanes 14 nomor 30. Yesus berkata, tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia itu telah datang, dan sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Berarti bukan aku yang dibunuh, karena iblis tidak berkuasa atasku. Coba Anda lihat kemudian di dalam Lukas 4, kalau saya tidak keliru, Lukas 4, di situ iblis datang kemudian mencobai Yesus, Bu. Yesus dicobai oleh iblis. Oke? Apa kata iblis kepada Yesus? Wahai Yesus, segala kuasa akan kuberikan kepadamu, sebab kuasa dunia semuanya telah diberikan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Itu ucapan siapa? Itu ucapan iblis. Yesus berkata kepada iblis, berkata kepada Yesus, Yesus, segala kuasa di dunia ini akan kuberikan kepada siapapun, sebab kuasa dunia telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Nah itu jelas. Ya itu jelas. Nah itu jelas. Berarti penguasa dunia. Berarti penguasa dunia itu siapa, Bang? Siapa? Iblis. Iblis. Gitu, kan? Iblis. Betul. Sebagai penguasa dunia, betul? Ya, makanya akan dilempar. Penguasa dunia akan dilempar keluar. Dilempar dari? Siapa? Dilempar dari? Ya keluar, itu artinya apa? Keluar dari siapa? Keluar dari mana? Ya. Keluar dari gua gelap. Dari ya itu asumsi. Gini. Oh, bukan asumsi. Sudah jelas. Asumsi. Sudah jelas itu bahwa iblislah diberi kuasa dunia waktu itu. Oke. Diberi kuasa, penguasa dunia waktu itu. Betul? Iblis mengakui. Iblis mengakui. Iya, makanya dia menawarkan kepada Yesus. Kepada Yesus. Yesus mau enggak? Akan kuberikan kepada Yesus. Yesus mau enggak? Yesus menolak. Tidak, nah, iblisnya ngapain? Setelah itu iblisnya ngapain? Jadi iblisnya ini jelas. Jadi jelas-jelas di situ bahwa iblislah penguasa dunia itu yang dilempar keluar, maksudnya itu. Ya. Bukan Yesus, Pak. Ya kan? Iya, memang bukan Yesus. Berarti yang datang kemudian mengaku kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, itu siapa? Ingat, Bang, Anda mengakui tadi yang penguasa dunia tadi iblis. Sekarang yang saya tanya, ya. Iblis. Yang dilempar keluar iblis. Yang datang di Matius 28, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu siapa? Itu setelah apa? Setelah adanya makhluk keluar dari kubur. Setelah kebangkitan. Jadi keluar dari kubur. Betul. Keluar dari kubur. Dia ambil kuasa itu dari iblis. Ya kan dirampas, dia ambil kuasa itu dari iblis. Bukan diberikan, tapi diambil kan. Makanya dia memiliki kuasa itu kembali. Iya, sekarang tadinya sekarang permasalahan Yesus, karena Yesus sudah mati di kayu salib. Sekarang permasalahannya. Sekarang permasalahannya, Bung. Jadi bukan iblis yang keluar dari kuburan itu. Ya, jelas kan ada kesalahan tafsiran di Bang Zuma tadi kan. Anda yang salah tafsir. Sekarang kenapa Anda bisa mengatakan bahwa kuasa? Kenapa Anda mengatakan bahwa kuasa iblis diberikan kepada Yesus? Di mana dalilnya? Bukan diberikan. Tapi diambil. Siapa yang mengambil? Siapa yang mengambil? Yesus. Makanya waktu Yesus mati itulah. Di mana dalilnya? Makanya
Di mana dalilnya Yesus? Sudah menafsirkan semua itu maksudnya. Iya, enggak. Saya akan menjawab saudara Lukas 4 nomor 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapapun yang aku kehendaki. Oke? Nah, itu kata iblis. Itu kata iblis. Begitu juga kata Yesus. Kenapa? Pertanyaannya gini, kenapa iblis mendapat kuasa itu? Karena diberikan. Harus tahu dulu. Karena diberikan. Salah. Lalu? Tidak diberikan. Dia menipu manusia Adam. Oke. Itu kuasa sebenarnya itu ada di manusia Adam. Oke. Kuasa setahu saya sih iblis. Jadi Adam yang berkuasa di bumi ditipu muslihat iblis, inilah yang membuat Adam jatuh dalam dosa. Makanya kalau saya sih ambil oleh saya nggak bisa menafsirkan ya, karena di dalam kitab Kejadian, dalam kitab Kejadian Tuhan yang memberikan kuasa kepada iblis. Iya, otoritas dikasih kepada manusia. Ya, terus kenapa Anda nyangkal terus tadi? Kok nyangkal terus? Sehingga apa? Makanya iblis tadinya tidak punya kuasa di bumi. Karena Adam menyerahkan itu kepada iblis. Kok Adam yang menyerahkan? Ya, Tuhan yang memberikan kuasa kepada iblis. Bukan kepada iblis, Bang Zuma. Kepada manusia diberi kuasa untuk berkuasa di bumi itu manusia. Aduh, gimana? Lihat penciptaan, lihat Kejadian. Kalau baca Kejadian itu yang diberi kuasa siapa? Waktu penciptaan. Aku akan mengadakan permusuhan. Berkuasa. Sebentar. Kuasa itu dulu, bicara kuasa itu dikasih ke siapa? Ya, iblis berkuasa. Kuasa untuk berkuasa di bumi. Berkuasa di bumi itu manusia Adam dikasih kuasa itu oleh Tuhan. Makanya Tuhan tidak bisa otoriter masuk ke bumi. Bisa Anda bacakan saya Yohanes? Aduh, ini kalau bicara tampaknya manusia. Cuman ngomong cuap-cuap kayak gini malas aku, Mas. Coba Anda bacakan Yohanes 14 nomor 30 coba. Kejadian deh kalau begitu. Lalu kita baca Kejadian kalau. Jangan. Pengakuan Yesus saja langsung, Bang. Yohanes 14:30 coba. Nah, biar maksud kita biar ada ini loh, benang merah. Kenapa sampai iblis mau menyerahkan kuasa itu kepada Yesus, menawarkan. Kan gitu. Itu maksudnya. Endingnya langsung. Yohanes 14:30 coba dibaca. Yohanes 14:30. Itu ucapan Yesus langsung loh. Yohanes 14 nomor 30. Ya. 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yes. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Nah, sekarang dia tidak berkuasa pada diriku, Yesus ya. Berarti Yesus tidak berhasil dibunuh kan sama iblis? Tidak berhasil dibunuh. Maksudnya? Kan dia mati, Bang. Gimana nih ceritanya? Yesus berkata, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iblis mau agar Yesus dibunuh. Apakah iblis berhasil? Tidak. Maksudnya gitu ya. Lah iyalah. Kan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Berarti Yudas tidak berhasil. Apapun upaya Yudas tidak berhasil, karena Yesus mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Maksudnya tidak berkuasa bukan maksudnya berkuasa yang dimaksud itu. Jadi kuasa itu tidak berkuasa termasuk untuk dirinya. Berkuasa untuk membunuh Yesus dong. Ya iblis kan tidak membunuh Yesus. Yang membunuh kan itu proses penyaliban itu kan dari. Tapi yang otak dari penyaliban masuk Yudas, ya kan? Otak dari penyaliban itu kan iblis.
Intinya penguasa dunia itu adalah iblis. Kepadanya dia adalah penguasa dunia. Nah, kemudian Anda melihat iblis sudah dilemparkan keluar. Ketika dia keluar, dia datang kemudian kepada murid-murid. Dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Anda mengatakan itu Yesus. Bukan. Bukan. Kok bisa jadi iblis itu ya? Aduh. Loh. Yesus sendiri yang mengatakan. Pengakuan iblis juga mengatakan. Kepadanya telah diberi kuasa. Dan di dalam Lukas 4, Bung, ketika Yesus dicobai dan tidak berhasil, iblisnya mundur. Coba Anda baca 13-nya. Iblisnya mundur dari Yesus. Maksudnya tidak berkuasa sedikit pun atas diriku itu. Yesus. Itu. Dan dia iblis mencobai, ternyata kan tidak bisa. Oh, berarti bukan Yesus yang mati dong. Bukan, itu konteksnya. Bilang waktu dia digoda oleh iblis, ya kan? Dia pikir dia bisa iblis ini bisa menggoda Tuhan, ternyata kan tidak. Gitu. Iblis tidak berkuasa atas diri Yesus. Tidak berkuasa, berarti kalau membunuh itu kan, makanya bukan iblis yang membunuh. Yang membunuh kan itu iblis itu tidak membunuh. Iblis membunuh melalui tangan manusia. Coba Anda lihat di dalam Lukas ketika Yesus dicobai, tak berhasil iblisnya. Diterangkan kemudian sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, iblisnya mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Jadi iblisnya ini siaga terus nih. Kapan ini saya bisa masuk nih? Kapan saya bisa masuk nih? Mundur iblisnya setelah mencobai. Padahal dia nak tahu bahwa dari proses penyalipan itulah kuasanya diambil. Waduh, saudara, sekarang begini kawan. Iblis ini mau ndak? Iblis ini mau manusia selamat atau iblis ini mau manusia itu ke neraka? Ya, mau ke neraka lah. Nah, mau ke neraka kan? Menurut Bapak Juma, iblis maunya ke neraka. Manusia ini. Nah, sama berarti. Nah, terus, kalau Yesus mati, berarti menebus dosa manusia. Betul? Yes. Berarti iblis mau agar dosa manusia ditebus. Iblis tidak tahu itu. Nah, itu tafsir. Muncul tafsir. Kalau dia tahu, tidak mungkin dia membunuh. Muncul tafsir. Dia tidak tahu. Iblis tidak tahu katanya. Bukan begitu. Itu cerita jangan diobrak-abrik kayak rujak, kawan. Yesus itu orang benar. Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Coba Anda baca Yohanes 8. Iya, dikasih orang benar. Dia diutus untuk itu masalahnya. Untuk apa? Ya memang untuk mati di kayu salib. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ternyata dari tadi saya berdiskusi dengan iblis ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Yesus orang yang tidak bersalah. Boleh tidak dibunuh menurut Tuhan? Itulah. Jadi mengapa dia harus mati ya? Sudah jelas. Sudah jelas. Untuk menebus dosa. Nah ini iblisnya ternyata saya diskusi dengan iblis rupanya. Tuhan mengatakan, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Sekarang konsep Kristen, orang bersalah dibenarkan dengan cara mengorbankan orang yang benar. Kebalik. Ya. Gimana ceritanya itu? Kok bisa kebalik? Amsal 6 nomor 16. Dia tidak berdosa dijadikan dosa agar kita yang percaya, ya kan?
Ya, itu ajaran iblis, Bung. Itulah ajaran yang dijual oleh Yesus palsu kepada Paulus. Coba, kalau Anda menggali data ucapan saudara itu, pasti ujung-ujungnya merujuk kepada surat-surat Paulus. Ya. Percaya sama saya? Betul tidak? Betul. Nah, itu dia. Sedangkan Tuhan berkata Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci. Bang Juma mematahkan iman Kristen kan melalui mematahkan doktrin Paulus kan gitu. Kan Yesus yang mengatakan itu. Bung, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Iya, kan itu jelas dalilnya. Bang Juma tuh mau menyesatkan atau mengibliskan ajaran Paulus agar Kristen ini murtad kan gitu. Enggak, Bang. Silakan Anda mati. Silakan Anda mati sampai di akhir zaman. Kemana? Silakan Anda menjadi Kristen sampai Yesus datang mengusir Anda. Berdasarkan Matius 7. Silakan. Cuma sayangnya itu kita terlalu di dalam Kristus itu benar-benar tertanam kasih. Itu yang utama. Kita melihat dalam pengajaran Kristen itu benar-benar pengajaran kasih itu yang mana itu, tertanam Bang? Itu yang mana itu kasih di Kristen? Pingin kali aku lihat. Yang mana, Bang? Bagi-bagi Indomie. Kita menerima kasih. Kasih. Yang mana? Makanya karena yang mana? Menerima kasih sesungguhnya. Iya, itu indah kali ku dengar. Menerima kasih. Indah sekali ku dengar. Semu. Iya, indah sekali. Indah sekali kedengarannya. Banyak, iya. Mana kasih? Pernah mengerti soal kasih yang sesungguhnya. Apa itu kasih sesungguhnya? Mana itu? Iya, yang mana? Itu kasih agape itu. Mana? Bang Juma nggak pernah paham. Yang mana di Kristen itu yang mana? Coba tunjukkan. Ada kasih agape di Kristen itu yang mana? Bagi-bagi Indomie, bagi kondom. Bukan. Lalu yang mana? Itu banyak yang dilakukan. Mana? Coba tunjukkan satu aja dari Kristen. Agama ajaran kasih dari Kristen itu yang mana? Coba Bang. Bukan ajaran kasih dari Kristen, ajaran kita pertama harus mengerti dulu kasih Tuhan. Astagfirullahaladzim. Bapak. Alamak. Ya kan kita harus juga mengerti kasih, makanya ketawa kan bingung. Iya, apa kasih itu? Ajarkan saya supaya saya mengerti. Kan Bang Juma melihat orang-orang yang munafik yang memberi enggak, bukan begitu. Coba Anda tunjukkan kasih agape itu di mana? Yang mana? Kasih itu memberi, kasih itu memberi cuma-cuma tanpa syarat. Kasih yang begitu, infak, sedekah, zakat itu ajaran Islam. Kalau cuma memberi itu. Iya, itu nyogok Tuhan kalau saya bilang ya. Iya, itu kasih menyogok biar Tuhan baik ke kita. Kan nggak ngerti sebenarnya kasih yang Tuhan maksudkan di sini apa. Ngomong apa orang ini? Ngerti nggak? Boleh nggak Anda baca 1 Yohanes? Paham. Saya tanya, Anda pahamkan soalnya saya coba. Melebar. Coba jangan sombong di hadapan saya, Saudara Victor. Jangan sombong di hadapan saya. Coba kamu tunjukkan kasih yang ada di Kristen. Tolong tunjukkan satu aja kasih di Kristen itu yang mana? Saya bilang bicara kasih yang tai ayam kalau gitu. Cuman modal kasih ngomong kasih, tapi faktanya apa? Mana kasih di Kristen? Nggak ada. Mana? Zakat diberikan kepada anak yatim piatu, kaum duafa, fakir miskin. Perpuluhan dikumpulkan untuk memperkaya dan mempergendut pendeta. Itu yang kamu sebut kasih. Saudara baca 1 Yohanes 2 nomor 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Itu dalil. Jadi jangan cuma mau mengumbar sesuatu yang euforianya wow, tapi keropos isinya hanya ampas kelapa dan dedak. Gak ada itu kasih di Kristen. Mana ada? Kasih di Kristen itu yang mana rupanya? Mana Kristen itu punya kasih? Bang Juma, coba saya minta lebih dalam lagi belajar tentang kasih Tuhan. Itu aja. Kalau berbicara Bang Juma mau belajar tentang soal Alkitab, isi Alkitab. Oke, Bang Juma udah jago lah.
Tapi coba memahami tentang kasih Tuhan itu nol kalau saya bilang. Kadang kita belajar garis 1 Alkitab Yohanes 2 nomor 15 kita lebih coba. ke dalam kasih Tuhan dulu kita terima. Udahlah. Kalau kita nggak bisa menerima kasih Tuhan, nggak bisa kita kasih orang lain. Saudara, jangan ajarkan saya kasar loh ya. Kamu mengatakan kasih Tuhan itu yang mana? Kasih Tuhan itu yang mana? Mana kasih Tuhan itu? Kita tahu kan? Iya, makanya ajarkan saya. Tuhan, kan? Ajarkan saya coba mana? Yohanes Mana 3, kasih Tuhan itu yang mana? Ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Berapa? Yohanes 3 ayat 16. Astagfirullahaladzim, kupikir apa ya Allah ya Karim. Hei, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menggerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, oke? Apa hubungannya dengan mati di pohon? Itu poinnya. Oke, berarti percaya kepada Yesus kan? Jadi, percaya kepada Yesus kan? Yang disebut kasih itu percaya kepada Yesus kan? Oke. Di mana Yesus pernah mengajarkan kemudian untuk mengibadahi dirinya? Mengibadahi Yesus. Maksudnya gimana? Menyembah Yesus, mempertuhankan Yesus. Ya. Menyembah. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Hanya lewat dia. Udahlah. Kita mau ketemu. Ternyata sama juga dengan pendeta Indra, ini gila juga ini rupanya. Coba ini cara gilanya beda. Udah bang. Siap. Yesus berkata, nah, ini aku diutus. Kita bicara keselamatan aja. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya nggak? Ya, tapi baca dong lanjutannya ada loh di situ. Apa? Coba. Di mana dia? Keselamatan untuk bangsa-bangsa. Mulai ngaco. Iya, ada tuh. Mulai ngaco. Katanya tadi, barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya nggak? Ya, memang ada tertulis itu. Ya, Anda percaya nggak? Ya, di Alkitab pasti saya percaya. Anda Bani Israel? Bukan cuma di. Anda Bani Israel? Bukan cuma di situ. Anda Bani Israel? Itu sampai ke bangsa-bangsa. Anda Bani Israel? Ya, bukan lah. Bukan, udah. Tapi masih ada ruang. Karena ada juga Yesus yang mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, itulah Anda, itu pengikut Anda. Itulah yang Anda ikuti. Beda dengan Yesus yang harus dipercaya. Silakan. Jadi begini ya, Saudara Victor, mungkin menurut saudara saya salah, saya keliru, salah tafsir, silakan. Tapi mohonlah kiranya ada waktu untuk kembali merenungkan dan memikirkan serta mengkaji ucapan Yesus bahwa akan datang Mesias palsu mengatasnamakan namaku dan kemudian menyesatkan banyak orang. Kalau kita berkata ada sekarang Yesus palsu yang datang sehingga gereja-gereja ada yang begini bla 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 dan seterusnya. Oke. Mungkin itu juga benar. Tapi yang saya katakan di sini adalah ketika Mesias palsu itu datang, dia menyesatkan banyak orang. Tentu Mesias palsu ini ajarannya tidak sama dengan ajaran Yesus yang asli. Karena namanya juga palsu. Makanya endingnya di mana, Bung? Matius 7. Nomor 20, nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Nah, yang datang kepada muridnya Bani Israel setelahnya itu adalah Paulus in the gang. Ngaku sebagai rasul, ngaku sebagai utusan, ngaku sebagai pilihan. Itu orang yang di luar. Nah, Yesus melanjutkan, dari buahnya nabi palsu itu kamu bisa ketahui
apakah dia nabi palsu atau bukan nabi palsu. Apa buahnya? 1, ada 4 buahnya. Yang pertama, memanggil aku Tuhan. Yang kedua, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Dan yang keempat, mengusir setan pakai namaku. Itu adalah buah dari nabi-nabi palsu tersebut. Sekarang pertanyaannya, itu di mana? Buah dari nabi palsu itu di mana? Di Islam, di Kristen, di Hindu, di Buddha, atau di mana? Silakan Anda renungkan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Bang Handi silakan diambil alih sejenak. Saya bikin kopi dulu. Anjut campur masako. Silakan. Mantap. Ada Bang Ardiansa itu. Sudah tidur kayaknya. Ustaz Tata. Tata monitor Ustaz. Udah tidur. Lanjut. Udah tidur. Udah tidur tapi ngomong. Piye toh? Beranda. Lanjut beranda. Iya dek, saya ini dek bikin kopi dulu dek. Saya masih di gunung dek. Ambil alih aja dulu. Iya, gantian tadi. Bagus nih saudara Victor ini bagus. Temani diskusi bagus. Thank you Bang Juma, thank you. Iya sama-sama Bang. Iya. Gimana Victor? Ya, Hidayah Muslim, syukran. Mau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Victor, biar ada topik. Kalau mau selamat itu menurut Bapak di surga, Yesus itu dianggap sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? kalau mau selamat percaya Ya. kepada Yesus yang telah diutus, ya, yang telah diutus. Oh, berarti Yesus hanya utusan ya? Percaya kepada Yesus yang utus, ya. Jadi Yesus hanya utusan, bukan Tuhan ya? Ya sekarang gini Bang, Oh, yang mulai bisa nih. menyelamatkan manusia Mulai atau kita berlogika kan? Kita berlogika, oke? Yang bisa menyelamatkan manusia siapa? Adakah manusia yang bisa menyelamatkan manusia? Saya bisa menyelamatkan orang kalau lagi mau nyebrang ada mobil, saya tarik larang, saya selamatkan dia. Iya, keselamatan itu. Yang dimaksud ini keselamatan kekal, keselamatan untuk hidup yang kekal. Hidup setelah kematian. Manusia nggak bisa menyelamatkan supaya kekal, yang bisa menyelamatkan itu ya Nggak bisa. sang pencipta. Iya kan? Betul kan? Iya. Nah, sedangkan di situ keselamatan hanya melalui Yesus, ada kan? Jalan keselamatan. Berarti celaka dong Nabi Musa, nggak ada. Kalau hanya melalui Yesus, jadi kalau hanya melalui Yesus bagaimana? Ntar dulu kalau hanya Kan ada ayat-ayatnya, ada ayatnya kan di kita. Hanya melalui dialah jalan keselamatan itu kan? Iya. Kalau hanya melalui Yesus, bagaimana dengan Nabi Musa? Artinya apa? Apakah dia manusia biasa? Iya, dengarkan dulu. Dia seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Gantian Pak Victor. Kalau hanya melalui Yesus berarti Nabi Musa nggak selamat dong. Kita Gimana itu? Kita juga nggak bisa harus terlalu cepat menghakimi masalah keselamatan. Ya karena lu yang menghakimi orang, karena hanya melalui Yesus saja, gimana dong? Ya, kita baca sesuai tertulis kan Bang. Ya silakan Ustaz. Hanya melalui Yesus katanya Ustaz. Jadi para nabi itu nggak memberi selamat. Ya udah gantian, silakan Ustaz. Males gua. Iya. Lanjut, Ustaz. Karena keselamatan dari nabi-nabi sebelumnya itu terbatas, cuman pada zamannya itu. Gantian dulu, tenang. Ya oke. Nanti bisa enggak. Di zamannya Musa ya Musa yang juru selamat itu. Kan gitu. Nah Musa berhasil menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Berhasil dia.